Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pengantar materi pemeliharaan sasis sepeda motor untuk kelas 11. Adapun kompetensi yang harus dicapai untuk semester ini ya, kelas 11 semester ganjil tahun ajaran 2020-2021, ini ada 10 poin ya, ada 10 poin. Ada 5 untuk aspek pengetahuan dan 5 lagi untuk aspek keterampilan. Untuk aspek pengetahuannya ini yang pertama memahami prinsip kerja sistem rem hidrolik. Yang kedua memahami prinsip kerja sistem rem mekanik. Yang ketiga memahami prinsip kerja sistem rem ABS. Berikutnya memahami jenis-jenis pelek. Berikutnya lagi memahami jenis-jenis ban. Untuk aspek keterampilan sendiri, ini yang pertama merawat berkala sistem rem hidrolik, merawat berkala sistem rem mekanik, merawat berkala sistem rem ABS, merawat berkala pelek, dan merawat berkala ban. Secara umum, unit motor ini terbagi menjadi tiga komponen besar ya, yaitu mesin ya, mesin listrik ya, mesin kelistrikan, dan yang terakhir adalah sasis atau rangka. Nah, rangka ini terdiri dari banyak komponen, yaitu itu bisa kita lihat mulai dari sistem frame-nya itu sendiri ya, mulai dari frame-nya. Habis itu ada roda dan ban ya, pengereman, kemudi, suspensi, dan lain sebagainya. Ini nanti kita bahas semua di kelas 11 ya. Kelas 11 sampai kelas 12 kita tuntaskan ya, kita habiskan mempelajari sasis ini ya, dan mesin dan listrik ini juga kita pelajari juga. Cuma di mata pelajaran yang lain. Khusus mata pelajaran ini kita akan membahas materi tentang sasis atau sistem rangka. Nah, rem hidrolik ya. Rem hidrolik ini merupakan sebuah rem ya yang bekerja menurut hukum Pascal ya. Hukum Pascal ini sering kita di SMP atau di fisika ya, kalian sering mempelajari hukum Pascal. Hukum Pascal ini dia membahas tentang mekanisme fluida atau gerak suatu cairan, di mana material berupa fluida dijadikan alat untuk meneruskan gaya pengereman dari pedal rem ya, pedal rem. Jadi dari pedal rem menuju ke bagian kampas ya, kampas penekan ke cakram, itu dia menggunakan cairan yang biasa disebut fluida ya. Kalau di otomotif kita nyebut cairan itu fluida ya. Nah, tapi kalau di bengkel yang di luar sana ya, itu biasanya orang nyebutnya minyak rem, bahasa ilmiahnya fluida ya. Fluida ini ada ketentuannya ya, ada ketentuan khusus, seperti dia harus tahan terhadap suhu ya, artinya dia tidak mudah membeku ketika suhu terlampau dingin, dan tidak mudah mencair atau menguap ya, memuai ketika suhu terlampau panas. Jadi dia tahan. Yang berikutnya, fluida ini juga harus kental ya, harus memiliki kekentalan tertentu sehingga daya tekannya itu kuat ya, tidak mudah mampat ya. Fluida digunakan karena material ini tidak memiliki sifat kompresi. Nah, seperti saya bilang tadi, fluida ini tidak memiliki sifat kompresi, artinya dia tidak mudah mampat ya. Jadi misalkan dari sini ya kita tekan ke sini ya. Nah, dari sini ini volumenya sama, kita tekan pedalnya dan menekan ke sana, volumenya tetap sama. Nah, sehingga fluida yang sifatnya seperti ini dia memiliki fungsi ya yang cocok untuk menyalurkan tekanan. Ini adalah sekilas tentang rem hidrolik.
nanti kita bahas di video selanjutnya. Video setelah ini kita akan bahas rem hidrolik secara mendalam ya. Ini adalah pengenalan ya. Rem hidrolik ini kalau di sepeda motor kalian biasanya menganggap rem cakram itu ya, rem cakram, karena di situ ada piringan cakramnya ya sebagai media untuk tatakan pengereman ya. Nah, tapi kalian kan belum tahu ya dalamnya itu seperti apa, mekanismenya seperti apa. Di yang warna emas itu ya, itu namanya kaliper ya, kaliper. Nah, itu nanti di situ ada mekanisme penekanan ya, mulai dari handle sana ya, penekanannya. Nanti kita bahas skemanya ya. Kalau dibahas di video ini nanti nggak cukup ya videonya. Nah, berikutnya adalah rem mekanik ya, rem mekanik. Rem mekanik adalah mekanisme penggerak rem dengan memanfaatkan hubungan antara beberapa komponen secara mekanis ya. Komponen secara mekanis ini artinya sifatnya sama ya, misalkan benda keras ya, benda keras dengan benda keras. Nah, kalau yang rem hidrolik tadi ada benda kerasnya ya, ada benda cairnya. Benda keras maksudnya benda padat ya. Nah, benda padat. Nah, kalau ini benda padat semua ya kalau di rem mekanik. Nah, ini menggunakan tuas penghubung ya. Nah, rem mekanik ini kita sering mengenalnya rem tromol ya, biasanya di motor-motor terdahulu atau bahkan yang sekarang ya. Ini biasanya di bagian rem belakang ya, rem belakang. Ini yang menggunakan sepatu rem yang menggunakan kampas rem yang dihubungkan dengan pedal rem. Nah, ini videonya dibahas di pertemuan setelah kita bahas sampai tuntas 2 video di rem hidrolik. Nanti kita bahas tentang fungsi ya, fungsi dan cara kerja komponennya, semuanya kita bahas ya, kita bahas. Berikutnya adalah rem ABS. Nah, pertemuan berikutnya ini rem ABS. Nah, cara kerja sistem rem ABS ini, pertama sensornya akan mendeteksi roda yang terkunci dan ia akan secara otomatis membuat piston rem melepaskan tekanan ke titik normal lagi. Setelah itu dikeraskan lagi saat roda berputar. Proses dari titik normal ke pengerasan piston berlangsung begitu cepat. Nah, kalau rem ABS ini biasanya dikombinasikan ya, dikombinasikan dengan rem hidrolik tadi ya, yang pertama tadi dikombinasikan. Cuma ini teknologi yang lebih baru ya. Nah, teknologi yang lebih baru ini dia diharapkan bisa meningkatkan keselamatan pengereman lebih baik. Artinya ketika dia ngerem, ditekan handle-nya, dia nggak langsung stop dan berhenti. Dia bisa tergantung kekuatan tekanan ya. Ketika dia direm, dia mengunci ya, mengunci dan nanti ada sensornya ya. Nah, dia ketika terlalu mengunci, dia membuka sedikit baru mengunci lagi. Nah, terus-terusan seperti itu ya. Nah, sehingga dia tidak langsung mengunci dan bisa mengakibatkan jatuh ya, atau selip dan mengakibatkan jatuh. Nah, itu sebenarnya fungsi dari rem ABS ini adalah teknologi yang lebih mengutamakan keselamatan. Nah, ini ada beberapa komponen ya, ada beberapa komponen. Yang pertama brake ya, sistem pengeremannya. Habis itu kalipernya di bawah ya, kaliper. Ada tune wheel ya. Tune wheel ini berputarnya mengikuti roda ya, mengikuti roda yang tugasnya memberikan sinyal kepada speed sensor. Jadi speed sensornya itu diam, tune wheelnya itu berputar ya. Jadi putarannya berapa ya, pokoknya datanya diambil dari tune wheel ya. Nah, baru dari sensor dia mengirim ke ABS modulator ya, mengirim datanya ke ABS modulator. Nah, di situ ABS modulator memerintahkan proses kerja yang saya sebutkan tadi ya. Artinya dia mengeraskan, mengendorkan dengan kecepatan yang begitu cepat ya, sepersekian detik seperti itu. Baiklah, ini pengantar rem ABS ya. Yang berikutnya
Ini pelek. Nah, pelek adalah komponen yang berfungsi sebagai dudukan ban pada kendaraan. Pelek ini macam-macam jenisnya ya, entah itu dari bentuknya ya atau dari bahan penyusunnya. Nah, yang secara umum itu ada 3 jenis, ada 3 komponen utama dari velg. Yang pertama rimnya itu adalah lingkaran ya, lingkaran yang bagian luarnya itu ya tempatnya ban. Ada yang nanti bagian tengah itu yang orang biasa nyebutnya tromolnya ya, itu namanya hub ya, hub atau penghubung ya. Habis itu ada bagian jari-jarinya, itu namanya spook ya, spook. Nah, bagian jari-jarinya dan jenisnya macam-macam. Ada yang jenis jari-jari tipe seperti ini, seperti palang ya, seperti gambar ini. Ada yang jari-jari yang dirakit ya, yang dirangkai sedemikian rupa ya sehingga bisa menghasilkan kekuatan. Untuk spooknya sendiri atau jari-jarinya itu nanti pemasangannya kita bahas juga ya, karena bentuknya itu ada 2 jenis ya, ada 2 jenis. Habis itu nanti di rimnya ada berapa lubang ya, berapa lubang itu kalian harus paham. Habis itu ukuran dari rimnya, ketebalannya, terus penggunaan ban yang cocok seperti apa. Dan hub juga itu kita nanti bahas. Ada bearingnya di situ ya, ada bosnya, ada pokoknya ukuran bearing di dalamnya juga penting kita ketahui ya, supaya nanti penentuan penggunaan as yang tepat seperti apa. Berikutnya adalah ban ya. Nah, ban ini secara umum fungsinya yaitu untuk semua kendaraan pada dasarnya sama ya. Yang pertama menahan beban, meredam guncangan, meneruskan tenaga dari mesin, meneruskan fungsi kemudi ya. Itu fungsinya. Nah, ban ini juga nanti kita bahas ya. Ban ini ada 2 jenis ya. Nah, sekilas saja ban ini ada 2 jenis. Ada yang namanya ban tub ya, ban tub. Ada yang ban tubeless ya, tubeless. Nah, tub itu artinya ban dalam ya. Ban tub itu adalah ban yang menggunakan ban dalam. Ban tubeless artinya ban yang tidak menggunakan ban dalam. Nah, nanti kita belah ya, kita belah dalamnya ban itu seperti apa dalamnya ya, komponen-komponennya itu seperti apa. Nanti ada macam-macam ya. Kalau kalian pernah lihat ya, di dalam ban itu di karetnya itu kalau kalian iris itu ada sejenis benang-benang nilon dan kawatnya ya. Nah, nanti itu kita bahas semua. Dan tentunya antara ban tub dan ban tubeless itu tidak sama komponen penyusunnya ya, karena fungsi yang berbeda. Selain itu nanti ada beberapa perawatan ban ya, dan kita membahas kriteria ban yang masih bisa dipakai atau tidak ya. Itu nanti ada indikatornya ya, di situ ada indikator tertentu yang mana menunjukkan layak atau tidaknya ban tersebut dipakai. Kita juga bahas ukuran ban ya, ukuran ban yang saya tahu ada 2 jenis ya, ada 2 jenis. Nah, nanti kita bahas semua ya. Semoga kita panjang umur seperti itu, supaya kita bisa membahas ilmu-ilmu otomotif di semester ini lebih dalam lagi. Nah, mungkin itu sekedar pengantar dari saya ya tentang pembelajaran untuk semester ini. Tolong diamati baik-baik video yang saya tampilkan hari ini. Kalau masih belum paham diulang karena ini sifatnya video, bisa diulang-ulang ya videonya. Jadi nggak ada alasan kalau kalian nggak paham ya tentang materi mata pelajaran ini ya. Semoga yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.